Mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Membahas materi lanjutan dari materi kemarin ya, kemarin kita belajar masalah ukuran sudut ya, ukuran sudut segitiga. Hari ini kita akan masuk ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga segitiga. Nah, ini nantinya Pak Adi akan mengulang kembali ya materi di kelas atau kelas SMP. Sebelum kita masuk ke materi perbandingan trigonometri ini, kita ulang lagi materi prasyarat untuk perbandingan trigonometri, yaitu bidang-bidang atau laut-laut yang sebangun. Ya. Nah, di sini Pak Adi punya beberapa bentuk bidang, ya, beberapa bentuk segitiga. Nah, jadi sini bisa melihat. Ini adalah contoh dari dua buah bidang yang sebangun. Ya, artinya di sini kita bisa melihat besar kecilnya. Ukurannya besar kecil kecuali dia congruent. Ya, congruent ini sama dengan besarnya, ya, dengan ukurannya semuanya sama. Jadi seperti ini. Nah, karena di sini sebangun, artinya segitiga yang sebelah kanan dan kiri tidak sama besarnya, tapi dia mempunyai kebalikan yang sama. Ya, nah banyak bidang-bidang datar yang ada di sehari-hari yang berhubungan dengan sebangun ini. Nah, seperti kita ini, bingkai ya, bingkai motor dan gambarnya ini jendela dan kusennya itu sebangun. Karena kalau dia tidak sebangun, dia tidak bisa menempati tempat yang sempurna. Begitu juga dengan segitiga yang sebangun. Nah, konsep segitiga yang sebangun ini nanti akan kita gunakan ketika kita akan menunjukkan perbandingan trigonometri. Ya, perbandingan trigonometri yang akan kita dapatkan. Nah, kemarin Pak Haji sudah meminta ya menunjukkan besar, ya, dan usul. Semuanya sudah ada? Nah, ada ya. Nah, sebelum kita tadi mengukur sudut, ya, mengukur sudut,
suatu segitiga yang mana seluruhnya tadi seluruhnya terukur dan menyiapkan raton dan bisa kita mengukur satu bentuk yang akan kamu buat sendiri. Nah, sini ada yang tahu syarat-syarat atau sifat-sifat dari dua bangun yang kamu demonstrasikan. Ini contoh ya, kan? Nah, terus ini ada lagi. Nah, disiapkan. Saya bukan potong begini. Kalau tidak ada yang bisa dikecil, ya, selalu. Nah, ini tidak sama, ya. Sifat dari dua dari semuanya segitiga ya, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki ya. Nah, benda-benda ini ya, di segitiga siku-siku, segitiga sama sisi ini semuanya ini segitiga yang selalu. Nah, konsep-konsep segitiga selalu yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan perbandingan trigonometri. Nah, nanti yang segitiga ini ya, kalau kita potong tengah-tengah ya, ini kita potong bagi dua, dia nanti akan ada salah satu sisi yang seperti ini. Nah, ini tadi kan bentuknya kalau dia sama dia bentuknya seperti ini. Jika kita potong tengah-tengahnya dia akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Ya. Nah, dari segitiga siku-siku dia nanti kita perbandingkan sisi-sisinya. Nah, dari situ kita nanti akan mendapatkan perbandingan trigonometri. Ya. Nah, kenapa kalian disuruh membawa garis dengan unsur? Tugas kalian itu nantinya mengukur sisi-sisi ini. Ya, terus mengukur sudut-sudut dari segitiga yang akan kita gambarkan. Nanti dibandingkan sisi-sisinya. Ya, sisi depan dengan sisi samping dengan sisi kiri, sisi depan dengan sisi miring. Kita bandingkan, ini akan mendapatkan perbandingan trigonometri yang akan kita kerjakan. Ya, nanti di sini Pak Haji akan membandingkan ya menjadi beberapa kelompok. Ya, menjadi beberapa kelompok. Terus ada pembagian yang saya lakukan. Ya, jadi di sini ada yang bisa disebutkan. Ya, sifat-sifat dari segitiga yang terbangun atau benda-benda yang terbangun. Apa yang pertama? Perbandingan sisi-sisinya sama, banding. Terus sudut-sudut yang bersesuaian dengan sama. Ya, itu yang perlu kalian ingat masalah segitiga dan bangun. Oke, nah sekarang kita lihat bukunya halaman 124 adalah perbandingan trigonometri. Kita akan dibaca dulu.
Nanti kerjakan sesuai perintahnya ya. Perintahnya itu dia mau mencari apa, perbandingan apa yang dicari, silakan dikerjakan semua ya. Ya, nanti dari soal itu ya, dari A, B, C, D, tugas kamu mencari tangan sudut B dan sudut R. Ya, itu berdasarkan perbandingan yang ada di buku. Silakan dibaca dulu yang sebelum-sebelumnya itu. Ya, digambarkan ke karton tersebut. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Mana kelompok ini, ada permasalahan enggak? Ya, ini tugas kamu mencari apa tadi? Perbandingan sinus ya, sinus dari sudut P dan R dari ketiga gambar segitiga siku-siku yang ada di buku ya. Jadi tugas kamu cuma mencari perbandingan sinusnya. Ya, silakan agak dibesarkan dikit gambar ini agak. Nanti mau kita presentasikan ke papan tulis tidak kedengeran ya. Ya. Ah, ya. Ya, kan yang dicari sudut P dengan R. Jadi dibuat semua itu dari segitiga A, B, C-nya dibuat semua. Cari perbandingan cos tadi ya. Ya, perbandingan cosnya untuk sudut P dan R. Jadi diukur pakai busur derajat. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut P dan R. Kemudian gunakan penggaris untuk mengukur sisi-sisi yang mau dicari perbandingannya. Ya. Ya, di sini ya tugas kalian itu mengukur besar sudut B dengan R dari ketiga segitiga yang ada di soal tersebut. Terus menggunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi-sisinya. Nanti dibuat perbandingan kosinusnya ya. Dari apa yang kalian ukur dan kalian lakukan tadi. Mengukur itu segitiga dikasih nama dulu sesuai dengan soal itu, apa namanya, P, Q, R ya, sudutnya diukur panjang sisi-sisinya, panjang sudut-sudutnya, baru temukan perbandingan sin tadi ya. Coba praktekkan mengukur sudut, besar sudut itu, coba dikasih nama dulu gambarnya tuh, dikasih nama sesuai dengan itu yang soalnya. Gambar A mana, gambar B mana, gambar C mana ya. Ukur panjang sisi-sisinya dengan menggunakan penggaris, ukur besar sudutnya dengan menggunakan busur ya. Ayo, untuk mengukur panjang sisi gunakan penggaris, untuk mengukur besar sudut gunakan busur. Ayo coba dipraktikkan cara mengukur sudutnya.
Ayo, cara mengukur sudut kemarin sudah Pak Adi jelaskan. Dari tengah dari awal. Jadikan salah satu sisi sebagai alas. Coba. Dari tengah sini. Dari sini kan? Ya, betul. Itu berapa besar sudutnya? 50. 60. Ya, berarti itu besar sudut P itu 60. Coba ditulis di sudut itu 60 derajat. Dalam ini Pak. Ya, 60 derajat ditulis. Ya, hitung sudut sebelah sana pula, sudut R-nya. Jadikan salah satu sisi sebagai Dari awal. sisi alas untuk mengukur sudut. Ya, coba lihat. Ya, tulis di situ berarti besarnya 45 derajat. Ini nanti kita cek ya ketepatan mengukurnya. Mana? 59. 9. Coba lihat di situ berapa? Yang P-nya berapa? Bukan. Dari yang tengah. Dari yang tengah. Dari sini. Enggak dari. Nah, betul. Itu biasanya ini kan 9. Nah, nanti kita presentasikan ya tepat atau tidak pengukuran sudutnya. Nah, setelah mengukur sudut ini, ukur sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya menggunakan mistar. Ayo, silakan digunakan mistar untuk mengukur sisinya ya. Setelah mengukur sudut, yang tepat mengukurnya. Ya, dilanjutkan mengukur panjang sisi-sisinya. Ketiga sisi segitiga itu diukur panjangnya. Dari 0 ya, dari 0. Ya, tuliskan di tempat diukur tadi. Nah, tuliskan. Jadi QR itu yang panjang QR itu yang di ini. Enggak QR. Iya. Berapa tadi? Di dalam, Pak. Nah, itu panjang garis QR ya. Iya. Garis QR terus. Ya, terus dilanjutkan ya. Cari sisi-sisi yang lainnya juga. Kemarin sudah pernah diajarkan. Ini bisa kita jadikan panjang salah satu sisi ini sebagai dasar untuk kita mengukur sudut. Nah, jadi ini sudut ini kalau kita mau mengukur sudut P, kita letakkan tengah-tengah sudut ini di P. Nah, ini kan sebagai alasnya ya. Nah, dari sudut ini kita lihat. Ini menunjukkan ke angka berapa? Nah, ini kan menunjukkan ke angka 45 ya. Nah, jadi besar sudut ini 45. Nah, ini besar sudut ini 45. Nah, sekarang kita mau mengukur sudut R. Boleh kita jadikan ini sebagai dasar, boleh sebelah ini sebagai dasar. Nah, kalau kita jadikan ini dasarnya, berarti gini. Ini kita taruh sini, itu tengahnya ya. Nah, kan? Nah, ini kan 0 ya, 0. Kita lihat ini. Menunjukkan ke angka
angka berapa? Angka 45. Nah, ya. Terus dilanjutkan. Oke.